balik lagi. Balik mulu ya kayaknya. After long time. Udah berapa lama ya gue nggak bikin konten ya? 2-3 bulan ya kalau nggak salah ya? Setahun. Kemarin Ratusan ya. Nggak, terakhir tuh kalau nggak salah gue absennya tuh dari Desember. Kemarin kan. Terus karena gue rempong ya, anak gue mulai makan dan lain-lain, jadi ribet banget deh pokoknya ribet banget deh hidup gue deh pokoknya. Terus ditambah lagi ada berita duka yang memang berat banget hati gue karena I lose my dad ya. Jadi karena COVID, papa sudah berpulang. Doain ya semoga husnul khotimah dan dijadikan meninggalnya papa sebagai mati syahid karena meninggal karena wabah. Amin. Terima kasih ya Rabun. Oke, case close. Bukan itu yang mau gue bahas kali ini karena gue kali ini mau mereview lagi sendal sapun. Sebenarnya kali ini bukan sendal sih. Jadi ini adalah flat shoes dan juga blowers. Itu jadi ada dua yang akan gue review hari ini. Yes. Oh ya, sebelumnya gue sebenarnya kan waktu itu pernah janji ya kalau gue bakal bikin lagi konten yang pas gue pakai si Ponita dan juga si Ribbon Celins flat shoes waktu itu. Nah tapi ternyata videonya sampai sekarang tertunda. Jadi gue akan mereview sekalian kedua sendal yang sudah gue review sebelumnya. Apa sih, gue ribet banget deh ngomongnya. Maksudnya gue akan lebih menjelaskan gimana rasanya pakai tuh sendal, karena kan waktu itu gue nge-reviewnya itu unboxing dan tips and trick membeli sendal si sapun ini. Gitu amat. Jadi ya pertama kita kesini dulu nih. As you can see guys, jadi sebelumnya di video itu tuh gue udah di video sapun sebelumnya gue tuh udah nge-review 2 sendal ini. Nah to be honest, yang gue agak sedikit kecewa yang di Ponita. Jadi di video sebelumnya itu gue udah bilang bahwa untuk pembelian sendal sapun sendiri kalian itu harus menaikkan size dari size yang biasa kalian pakai. Nah kalau orang Korea itu kan mereka itu ngitungnya dari milimeter. Jadi kayak ini aja nih, kayak belum gue lepas deh ini. Ini tuh masih ada 235. Ini tuh kalau di sentimeter kurang lebih 38, size 38 gitu. Nah ini tuh gue ternyata masih kekecilan guys, so sad. Jadi pas gue pakai soalnya tuh senyaman itu, tapi sakit ya karena kekecilan. Jadi kalau yang tipe Ponita ini kan best sellernya sapun banget ya. Jadi kalau kalian you guys mau beli yang tipe Ponita ini atau yang sandals kayak gini, ini gue beli yang Ponita 7 apa 6 cm gitu ya. Kalian harus naikin 2 size dari size yang biasa kalian pakai. Jadi harus naikin 2 size ya guys. Kalau yang ini masih aman dan nyaman. Jadi I recommend banget, ini cukup dinaikin 1 size aja. Kenapa sih kok harus dinaikin size-nya? Ya guys, kita ini kan beda banget sama orang-orang Korea ya guys sih. Mereka kan slim ya badannya gitu, kayak papan setrikaan. Slim. Kalau kita kan enggak gitu. Kakinya di mereka tuh kayak tipis-tipis gitu loh, jenjang bukan jenjang sih, nggak lebar-lebar kakinya mereka. Nah sedangkan kan beda jenis sama kita gitulah. Ini gue nggak mau rasis, nggak mau apa ya, jangan sebut begitu. Cuman kan memang genetiknya Korea sama kita kan beda gitu. That's why mereka tuh kakinya kayak lebih kecil-kecil gitu. Jadi kalau kita mau beli memang harus dinaikkan 1 size atau 2 size lebih besar. Depends on sendal yang kalian beli gitu. Nah oke, ini selesai. Permasalahan ini selesai. Jadi gue udah gak punya hutang janji masalah penggunaan sendalnya ya. Pokoknya, dan kemungkinan yang Ponita ini tuh bakal gue pre-love karena gue baru pakai 2 kali dan ya asli nggak nyamannya tuh karena kekecilan, bukan karena solnya atau tapi gue jujur banget kalau ini tuh sama sekali gak capek. Gue sama sekali gak capek ketika pakai si Ponita ini, padahal kan dia ada heelsnya ya. Yang bikin gak nyamannya tuh cuman karena sempit aja di sini loh. Ini mohon maaf ya, gue harus angkat kaki di bagian sininya nih, jadi tuh bener-bener kekecilan ya. Gue akan coba pakai deh.
bagian ininya, ini tuh sempit banget buat gua. Jadi nggak enak nih di sini nih. Sempit. Jadi harusnya emang gua naikin satu size lebih besar gitu. Terus kayak gitu ya. Ujungnya juga nggak ya kecil, sempit gitu. Jadi bener-bener nggak nyaman, guys. Gitu. Oke, bisa diterima ya. Back to yang sebenar-benarnya mau gua review, guys. Jadi kali ini gue belinya itu, gue beli kedua sendal ini tuh tidak di Sapun Indonesia atau apalah, pokoknya kalian bisa cek di video gue yang sebelumnya tentang review sabun ini. Nah, yang kali ini untuk dua sendal ini tuh gue belinya di Japan Korean Market. Itu di Instagram juga, kalian bisa cek Instagramnya. Tapi kalau itu nggak fokus ke sabun, tapi ke apa namanya, just tip apapun yang mau kalian just tipin, barang-barang Korea ataupun dari Jepang gitu. Nah, terus kebetulan waktu itu gue ngeliat dia update Black Friday-nya sabun. Jadi emang super duper dahsyat, wanjor banget sale-nya. Makanya gue sampai niat beli 2 sendal lagi gitu. Nah, detail namanya asli gue lupa. Yang bikin gue jadi sedih adalah they're coming without box. Jadi gue juga agak sempat shock pas begitu barangnya datang, ternyata nggak ada box. Apa mungkin guanya yang emang nggak baca tulisannya, kalau ini tuh nggak sama box, itu gue juga agak lupa. Tapi gue agak sempat shock begitu barang gue datang, kok cuma plastik doang apa gitu kan. Pas gue buka ternyata tada, itu adalah sepatu tanpa box. Jadi untungnya, karena kan ini jenis gue tuh suka banget sama enamel, bahan yang enamel, jadi yang mengkilat-mengkilat itu gue suka banget. Untungnya aja nggak lecet, jadi gue cuma sedihnya di situ aja sih. So far so good. Dari adminnya si Japan Korean Market itu juga ramah banget, terus sabar banget, karena justru gue nitip ke mereka itu yang nggak ada di updateannya mereka, tapi gue buka sendiri websitenya sabun, terus gue kirim ke mereka gitu. Nah, itu juga bisa kalian terapkan. Nah, kemarin itu ini satu-satu ya, gue akan nge-review dia dulu nih. Namanya kalian nanti bisa lihat ya di sini atau di sini beserta dengan harganya, karena gue lupa. Seperti biasa. Nanti detailsnya akan gue tunjukin di mana, dan lu maunya di sini apa di sini, dan bebas ya. Pokoknya kalian nanti bisa lihat di kanan atau di kiri kalian nama dan juga harganya. Karena gue sudah berpengalaman dari 2 sendal sebelumnya, gue memutuskan untuk yang ini itu gue naikin 1 size di atas biasa gue pakai gitu. Nah, ini kurang lebih ini tuh sama kayak yang si Ribbon Selin. Ini udah ketutupan ininya, ukurannya. Ini tuh ukurannya 235 mm ya. Ini super nyaman juga, sama sol dalamnya tuh nyaman banget. Ini adalah ciri khasnya sabun ya menurut gue. Jadi bener-bener deep soalnya mereka tuh bener-bener seempuk itu, empuk banget. Tapi yang bikin jadi nggak enaknya adalah di sini tuh dia agak keras, guys. Asli. Awal-awal kayaknya, karena ini kan ya mungkin karena dari bahannya juga ya, jadi dia agak kaku gitu. Nah, jadi pas pertama kali gue pakai, ini tuh kayak udah 3-4 kalian gue pakai. Pas pertama-tama banget tuh sakit banget. Sakitnya tuh bukan karena kekecilan kayak tadi kayak yang si Ponita, tapi sakitnya tuh lebih kayak bahannya tuh masih kaku gitu. Jadi akhirnya gue 2-3 setelah yang pertama, ke berikutnya itu gue pakai kaos kaki, dan itu udah nggak terasa sih sakitnya, tapi jadi nyaman banget. Jadi buat kalian yang mau beli loafers ataupun flat shoes ataupun apapun yang merek sabun, kalian cukup naikin 1 cm itu udah aman menurut gue ya. Kalau gue sendiri cukup naikin 1 cm itu udah aman itu. Nah, yang bahannya kayak gini itu memang jeleknya adalah ya kalau kebaret sedikit itu langsung kelihatan. Dan gue juga nggak ngerti gimana cara ngerawatnya gimana ya. Nanti mungkin kalian bisa ke shoes laundry gitu ya, atau ke shoes repair untuk nanya. Tapi ya
alhamdulillah yang ini belum sampai lecet. Nah kalau yang si Celine itu dia langsung kelihatan banget cacatnya gara-gara gue nabrak kursi guys tuh. Sekalinya nabrak langsung kelihatan kalau yang bahannya enamel kayak gini. Jeleknya itu cuman terkesannya lebih mewah gitu, dan dia menurut gue ini murah gitu. Ini masih tergolong yang murah, apalagi kemarin gue ikutan Black Friday. Jadi ini juga tips and trick buat kalian guys, yang mau beli sabun murah, kalian harus sering-sering ngecek just-tipan sabun, atau kalian sering-sering ngecek si website sabun, karena tuh mereka sering banget juga ngadain sale gitu. Dan jujur sebenarnya sabun sendiri itu udah punya official store-nya di Shopee, tapi gue nggak pernah beli di situ karena harganya relatif lebih mahal daripada di tempat just-tipan sabun yang udah gue beli ini gitu guys. Ini untuk si dia yang namanya gue lupa. Next kita masuk yang kedua. Nah ini tuh yang kita kalau orang Indonesia nyebutnya apa ya? Sepatu sendal. Apa sih kalian ngomong ini kan, kalau bahasa kerennya kan belovers gitu kan, belovers gitu ya, ya nggak sih namanya ya pokoknya gitu. Nah kalau ini baru gue pakai sekali doang, tapi jadi masih bersih banget, tapi nyaman. Balik lagi tapi nyaman banget. Nah emang super tricky asli. Yang ini gue naikin, jadi itu bisa dikatakan satu size apa enggak ya? Karena gue sebenarnya juga agak bingung sih kalau masalah size. Jadi bener-bener sabun ini tuh trikinya tuh bener-bener masalah size doang guys, asli nggak pakai bohong. Yang ini tuh 235, ini ada di sininya sih, ini di sini ada 235. Nah tapi yang ini tuh gue belinya yang 240. Karena apa? Karena gue belajar dari pengalaman si Ponita gitu kan, yang Ponita kan belakangnya kebuka ya. Nah itu kan gue pakai 235 kekecilan belakangnya sini, kayak keluar gitu kan, kaki gue kayak offside gitu guys. Makanya gue akhirnya yang ini gue tambahin 240, karena jujur kalau yang tipenya belakangnya terbuka itu gue lebih suka agak sedikit besaran, jadi nggak kelihatan kayak minjem sepatu orang gitu loh. Gimana sih harus jelasinnya, bingung deh ya pokoknya gitu. Nah dia ini juga kemarin gue beli pas lagi Black Friday, pokoknya barengan sama ini di satu tempat juga di Japan Korea Market itu. Dan dia sendiri selnya cukup besar sih menurut gue nih kayak waktu itu. Pokoknya nih ya total dua ini tuh gue beli sekitar 900.000 apa sejuta, udah sama shippingnya, murah untuk ukuran sabun ya guys. Tolong jangan disamain sama yang merek-merek local brand gitu, bahkan kadang local brand kan suka lebih mahal gitu ya. Jadi gue udah capek banget deh kalau dihujat gitu. Aduh kak itu kan mahal gitu ya. Menurut gue ini masih relatif murah gitu loh untuk sendal gitu kan. Nah terus kalau yang ini gue belinya yang leather biasa, karena kayak ya gue udah terlalu banyak punya yang enamel, jadi gue kayak pengen belinya ini masuknya ke beige warnanya. Jadi nah ada satu hal lagi selain size yang tricky dari sabun itu adalah masalah warna. Karena sabun sendiri itu super colorful banget, hampir di setiap jenis sendalnya dia tuh warna-warni banget. Jadi kayak ini beige, mirip banget sama yang Sen. Itu tuh gue sampai sama si sellernya tuh gue sampai kayak pengen tebak-tebakan gitu loh. Jadi kalian bener-bener harus pastiin banget. Jadi sabun juga sebenarnya di website itu juga menjelaskan masalah warna-warna yang mereka punya. Nah kalian jangan mager untuk mencari supaya warnanya pas kalian datang itu sesuai dengan yang kalian harapkan gitu. Karena dia kayak warna biru, dia ada banyak banget jenisnya. Dari warna biru ada light blue, ada navy blue, ada baby blue, ada banyak banget deh pokoknya jenis birunya. Dan itu tuh super tricky, jadi harus hati-hati karena mereka itu berani untuk menyiapkan warna yang cuman beda 1 atau 2 ton warna gitu. Jadi mereka memang super colorful banget. Nah, disitu harus hati-hati. Kayak ini pun ada yang warna beige, ada yang warna sand. Sedangkan beige sama sand itu kayak cuman berapa ton doang gitu warnanya. Untungnya gue emang pengen warna yang kayak gini, yang krem beige gini. Jadi sesuai dengan keinginanku. Happy ya kalau sendiri sesuai dengan keinginan.
Nah tapi yang tricky balik lagi ke masalah size itu tadi. Ini gue akhirnya naikin 2 size di atas biar aman gitu. Jadi kalau yang modelnya belakangnya ketutup masih aman dinaikin 1. Tapi kalau yang udah heels dan belakangnya kebuka, saran gue dinaikin 2 size di atas yang biasa kalian pakai tuh guys. Nah ini tuh pokoknya semua soalnya si Sapun tuh enak banget gitu, nyaman banget. Jadi kayak ini gue pakai sekali dan emang nggak terlalu lama sih gue pakai, tapi asli bener-bener nyaman banget. Cuman ya itu kayak sama kayak dia, gak enaknya pas pertama kali pakai tuh agak sakit karena masih terasa banget barunya gitu. Jadi mungkin harus awal-awal kayak ya sakit, tapi harus dibiasain supaya nanti dia jadi nyaman gitu. Ya nggak sih kan, kalau emang ya gitulah, kalau belum kenal kan ya nggak enak gitu kan, makanya kenalan dulu yang lama biar ya gitu ya. Ini gue mau coba tuh, nggak beda banget kan sama yang Ponita nih. Ini dia ukurannya 235, bukan kelihatan banget ya kaki gue kekecilan, beda banget nih sama gue ini. Maaf ya kalau kaki gue buluk. Tuh kelihatan banget kan, kalau yang ini kayak sepatu minjem, kalau yang ini ya kayak sepatu gue karena emang pas gitu, nggak enaknya gitu guys. Padahal yang Ponita ini nyaman banget, heels salah satu heels sandal yang nggak bikin capek. Jadi kayaknya nanti gue bakal pesen lah, gue bakal beli lagi yang Ponita tapi ukurannya yang 240 itu gitu, supaya nyaman gue pakainya, nggak kekecilan guys. Nah itu untuk masalah coloring dan size. Kalau untuk jahitannya sendiri ya guys, nih gue mau ngasih lihat, mereka itu rapih banget tuh, rapih banget asli jahitannya ya, kayak jahitannya tuh rapi tuh. Kan kadang banyak ya kayak masalah jahitan aja kayak gini tuh suka belok-belok, melengkung-melengkung gitu. Nah ini tuh dia bener-bener selaras, sejiwa. Tuh kan rapi ya. Terus masalah lem-lemannya juga nggak kelihatan bekas lemannya. Kadang kan banyak tuh yang suka lemnya kemana-mana. Nah ini dia tuh super rapih banget tuh, kelihatan ya, rapih banget. Sama yang ini pun juga jahitannya tuh gue suka banget, details dari Sapun tuh mereka benar-benar rapih gitu loh. Untuk ukuran sendal yang nggak terlalu mahal menurut gue, tapi kualitasnya oke banget gitu. Terutama juga kayak deep sole-nya ini tuh kalau gue pencet-pencet empuk kan, kelihatan kan. Nah ini tuh emang beneran empuk banget sampai ke dalam-dalam sisi dalamnya. Dan ya tuh kalian bisa lihat sisi dalamnya itu tuh juga nyaman, bahkan sampai yang atasnya ini tuh empuk sebenarnya. Cuman ya karena masih baru jadi kayak agak sakit aja dipakainya. Cuman nggak masalah banget sih. Kalau gue sih pakai ini nggak terlalu masalah banget. Beda sama yang ini. Kalau yang ini emang kaku banget sih. Kalau ini dia emang kaku banget, tapi dalamnya sama kayak si sepatu sendalnya tadi. Ini tuh juga empuk dalamnya, atasnya. Jadi bener-bener nyaman. Kalau gue sih suka banget. Nah rencananya nanti tuh gue bakal beli bootsnya Sapun tuh terkenal banget, kayak almost banyak banget juga kayak artis-artis Korea yang pakai bootsnya si Sapun. Nah gue tuh kepo banget sama boots hitsnya Sapun gitu. Nah nanti gue rencananya gue akan mau pre-order itu dan gue pasti bakal review lagi gitu guys. Jadi buat kalian yang mau beli, ini worth it banget untuk punya at least satu lah sebagai koleksi sepatu kalian. Dan harganya juga nggak mahal-mahal banget kok, nggak nyampe yang sepasang sejuta gitu. Even bootsnya pun juga nggak mahal menurut gue. Untuk ukuran boots ya, kayak ada yang 600, ada yang 700, ya ada juga sih yang sejuta, depends on bootsnya yang seperti apa. Cuman inceran gue pokoknya harganya masih di bawah sejuta gitu. Nanti gue bakal review lagi. Untuk sekarang itu dulu. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, boleh langsung DM aja gue di Instagram @rvjudia. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak seputar persapunan. Kayaknya gue bakal jadi sapun lovers deh. Bye bye.